like, komen, dan subscribe channel ini agar Aksi Mania lebih banyak mengetahui program atau informasi lain yang kami berikan. Kabupaten Karawang memiliki daerah yang luas, terdiri dari 30 kecamatan dan 309 desa. Bandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Jawa Barat, status yang disandang Kabupaten Karawang menjadi kabupaten atau kota termiskin ekstrim kelima di Jawa Barat. Apakah ini pertanda saatnya Kabupaten Karawang melakukan pemekaran wilayah? Seperti merujuk pada program awal saat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengatakan Jawa Barat harus berkembang dari 23 menjadi 42 kabupaten. Lalu, seperti apa kesiapan pemekaran kota Cikampek saat ini? Ikuti perbincangannya dalam acara. Gimana ya, kembali jumpa bersama saya Muhammad Azmi di Kopi Manis, kompilasi informasi dan pikiran kaum milenialis. Dan kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kali ini dengan salah seorang tokoh yang sedang memperjuangkan pemekaran daerah Kabupaten Karawang dengan Cikampek. Seperti apa lika-liku perjalanannya sampai dengan hari ini nanti akan kita obrolin berdua. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini untuk mendukung kita agar bisa lebih kreatif dan aktif lagi dalam memberikan informasi. Langsung saja kita sapa, selamat datang di studio Aksi Pak Jajat. Pak Jajat atau Pak Jat? Jajat Munajat. Jajat Munajat. Ketua Panitia atau koordinator komite pembentukan daerah otonomi baru Kota Cikampek. Ini kan isunya udah lama banget ya Pak ya. Dari saya kecil kayaknya udah ada wacana soal pemekaran Cikampek menjadi kota yang terpisah dengan Kabupaten Karawang. Nah, sekarang perjalanannya udah sampai mana? Jadi begini, kenapa isu, kita bicara dulu kenapa isu itu sejak dulu ada. Kenapa? Karena pada sekitar tahun 80 itu Unpad sudah melakukan penelitian bahwa berdasarkan laju pertumbuhan dan lain-lain sebagainya 30 tahun ke depan itu Kabupaten Karawang ini harus mekar, khususnya Kabupaten Karawang dan Jawa Barat ini. Menurut kajian Unpad pada saat itu, Jawa Barat ini harus menjadi 20 dari 27, waktu itu 23, harus menjadi 42 kabupaten kota agar pelayanannya berimbang antara jumlah penduduk dengan luas wilayah, agar pelayanan masyarakat optimal gitu. Jadi itu dari situ memang banyak isu, banyak pergerakan. Dasarnya adalah kajian dari Unpad. Nah, kemudian 2012 juga pernah melakukan kajian yang sama, tapi Provinsi Jawa Barat ini termasuk lambat di dalam pemekaran daerah. Jadi dari tahun 2000 sampai 2010 itu dari 23 menjadi 27, hanya 4. Seharusnya di atas 40, termasuk Kabupaten Karawang ini. Jadi memang sudah sejak lama menurut para ahli ilmu pemerintahan, selayaknya Karawang ini mekar menjadi Karawang dan Kota Cikampek. Gitu. Karena kalau beberapa tahun ke belakang lah, saya ingat banget kalau ditanya sama orang luar Karawang, tinggal di mana di Cikampek? Tinggal di mana di Karawang, saya bilang. Karawang itu sebelah mana Cikampek gitu ya. Sebetulnya kalau orang-orang di luar Kabupaten Karawang sudah apa ya, menyangkanya bahwa Cikampek dan Karawang itu terpisah kan Pak ya? Iya. Iya, yaitu secara budaya, secara ilmu pemerintahan pun begitu. Jadi sangat tidak mungkin lah
sebuah kabupaten yang sekarang sudah 30 kecamatan, itu kan 300 sekian desa dan kelurahan, itu bisa terlayani dengan baik lah masyarakat gitu ya. Itu jadi dasarnya kita sebetulnya kita ini hanya stimulan saja. Stimulan dalam arti begini, masyarakat itu sebetulnya merasakan bahwa pemekaran itu sebuah kebutuhan. Cuman masyarakat dengan berbagai latar belakang, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, keterbatasan, mereka kan tidak tahu solusinya. Nah, kita hanya menjadi stimulan bahwa salah satu solusi untuk mengatasi ketimpangan pelayanan, percepatan pemerataan pembangunan, percepatan pemerataan kesejahteraan masyarakat itu melalui pemekaran daerah. Itu. Nah, ini berarti udah berapa tahun Pak proses untuk upaya untuk menuju pemekaran ini? Jadi sebelum kami itu ada teman-teman juga yang sudah bergerak sudah lama. Tapi kalau kami sendiri itu sejak 2017 terutama ketika Pak Ridwan Kamil menjadi gubernur, dan memang sejak awal kita berkomitmen dengan gubernur bahwa salah satu yang kita perjuangkan adalah pemekaran daerah. Dan setelah Pak Ridwan Kamil menjadi gubernur, memang pemekaran daerah itu menjadi salah satu masuk di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah 5 tahun Provinsi Jawa Barat. Termasuk salah satunya targetnya Kabupaten Karawang. Nah, memang kita secara formal bergeraknya sejak 2017 sampai saat ini. Nah, udah proses apa aja tuh yang ditempuh? Jadi kita sudah memenuhi 2 persyaratan. Dari total? Jadi awal, jadi proses pemekaran daerah itu ada 2 ya. Ada 2, yang satu bottom up, yang satu top down. Kita menggunakan bottom up, jadi dari bawah. Dari bawah itu aspirasi. Walaupun di atas sudah diproyeksikan, tapi prosesnya tetap dari bawah. Yang pertama itu adalah persetujuan kepala desa dan BPD dari calon cakupan wilayah melalui musyawarah desa. Itu sudah kita tempuh dari 7 kecamatan, ada 75 desa, itu sudah dibuatkan, sudah dilakukan persetujuan bersama melalui musyawarah desa. Udah semua berarti 70 sudah, desa itu ya? Sudah. Itu sudah kita sampaikan kepada Bupati dan DPRD. Kemudian yang persyaratan yang kedua adalah kajian kewilayahan. Kajian kewilayahan juga sudah kita lakukan dan memenuhi persyaratan. Itu. Jadi ada 2 persyaratan dasar. Yang pertama adalah persetujuan musyawarah desa, yang kedua kajian kewilayahan. Dari 2 persyaratan ini, persyaratan selanjutnya adalah persetujuan Bupati dan DPRD kabupaten. Tinggal itu aja berarti? Itu kalau di tingkat kabupaten. Nanti setelah selesai di tingkat kabupaten akan diserahkan ke provinsi untuk dilakukan kajian kembali dan persetujuan gubernur dan DPRD provinsi. Gitu. Pak, ini kan bukan urusan sederhana ya. Artinya memecah satu kabupaten menjadi 2. Tantangan apa sih yang ditemui selama perjalanan kurang lebih dari 2017 ini? Tantangan terberat yang harus ditempuh mau tidak mau? Sebetulnya begini. Sebetulnya kalau pemekaran daerah itu, kalau kami rasakan itu sesuatu hal yang biasa saja, bukan hal-hal yang seperti dulu kecamatan tadinya 12 jadi sekian, jadi 30 sekarang, itu kan hal biasa. Seperti juga Kabupaten Karawang ini. Kabupaten Karawang itu dulu sebelum Karawang sekarang itu luasnya dari Cikarang sampai ke Cipunagara. Itu dimekarkan tahun 50, itu dimekarkan. Cuman yang menjadi masalah kan proses alami ini harus diimbangi dengan proses
administrasi negara, administrasi kan itu. Administrasi ini meliputi berbagai aspek, termasuk sosial, budaya dan lain sebagainya, kan itu. Jadi kalau tantangan di samping pro kontra pasti ada, baik dari pihak pemerintah daerah ataupun dari masyarakat itu sendiri. Kan tidak semua orang mengerti juga mengenai pemekaran. Betul. Jadi ada yang menyangka kita target-target politik dan lain-lain sebagainya. Padahal kita sama sekali tidak terpikir ke sana gitu kan. Berpikirnya bagaimana supaya ini pelayanan menjadi optimal, percepatan pemerataan terjadi kan gitu. Karena emang kerasa jauh banget sih ya kalau dari Cikampek harus ke pusat kota Karawang itu, kalau ada hal-hal yang ada urusan-urusan administrasi masyarakat yang mau tidak mau harus diurus di pusat kota, kan masih ada beberapa urusan ya Pak ya. Iya. Memang terasa banget jauhnya, kasihan masyarakat memang kalau masih menjadi satu. Iya. Nah, tapi kira-kira ini mohon maaf, saya kebetulan juga dari sekitar Cikampek Pak. Saya dari Kecamatan Kota Baru asalnya. Iya. Nah, masuk wilayah itu. masuk wilayah ya. Kalau sudah mekar nanti saya pindah lagi ke sana. Ya. Nah, nyala nih. Jangan dibuka dulu. Nah, kira-kira sumber daya manusia di cakupan wilayah Cikampek ini sudah siap belum sih kalau seandainya pemekaran ini atau pemekaran Cikampek ini menjadi satu kota yang terpisah, kira-kira sumber daya kita udah siap belum untuk membangun kota yang baru gitu. Kalau secara detail itu kan perlu kajian yang lebih dalam ya. Tapi kita secara kasat mata saja dari IPM dari wilayah-wilayah itu bagus bagus ya, di atas 70 rata-rata itu kecamatan-kecamatan itu gitu kan. Itu kan indikatornya salah satunya itu ya, potensi wilayah lah yang bisa dioptimalkan. Kalau misalnya sudah mekar kan akan berbeda. Akan berbeda kan. Contohnya pasar Cikampek gitu ya, contohnya pasar Cikampek, karena sampai hari ini kalau tidak salah pasar Cikampek itu masih menjadi pasar terbesar di Kabupaten Karawang. Cuman karena Camat Cikampek ini tidak punya kewenangan untuk ngurus, ngelola, sehingga kan bertahun-tahun begitu saja, acak-acakan dan begitu saja gitu ya, tidak pernah tertata dengan rapi gitu kan gitu ya. Dan sebetulnya banyak juga kayak produk-produk masyarakat ya, UMKM banyak banget di Cikampek juga. Banyak industri kecil. Karena memang untuk mengakses ranah-ranah promosi melalui pemerintah dan lain sebagainya itu kan harus ke kota jauh lah ini yang mau tidak mau ya pada akhirnya mereka yang di Cikampek sana ya jalan aja lah gitu kan, nggak berpikir jauh gitu pada akhirnya. Betul ya. Berapa kecamatan sih yang yang diajukan masuk ke wilayah itu nanti? Yang kita ajukan itu ada 7 kecamatan, yang itu yaitu dari mulai Purwasari, Cikampek, Tirtamulya, Kota Baru, Jatisari, Banjarsari, dan Cilamewetan. Jadi ada lautnya, Cilamewetan. Berarti sumber daya manusianya insya Allah siap ya Pak ya? Terus kemudian sumber daya alamnya juga oke. Masih ada tempat wisata lah yang bisa digali lagi potensinya, terutama wisata alam. Pusat kotanya kira-kira di mana? Itu udah boleh dibuka ke publik nggak sih? Pusat kota itu nanti ada kajian khusus, ada harus dikaji yang lebih ideal di mana. Tapi ada 3 yang kita ajukan memang. Yang pertama di Jatisari, yang kedua di Kota Baru, yang ketiga di Tirtamulya. Nah nanti akan dikaji kelayakannya. Nanti kan ada ranking kelayakan. Nanti yang lebih layak di mana
Ya kita sih siap-siap saja gitu kan. Kita sih Mudah-mudahan di kota baru ya Pak ya. ya. Kalau kota baru jadi pusat nanti harga tanah ikut mahal juga. Ada orang. Nah terus dengan apa namanya sekarang udah tahap kalau di tingkat kabupatennya sekarang sudah tinggal menunggu tanda tangan dari bupati dan persetujuan DPRD berarti. Ya. Belum ditanda tangan atau agak susah dapat tanda tangan ya Pak? Jadi selama ini kita juga belum tahu. Tapi sudah diajukan kan? Ya, belum tahu. Sudah diajukan pada sekitar 1 tahun lalu ya, bulan apa? Bulan Agustus lalu, Agustus tahun 2020. Jadi yang pernah kita komunikasi itu dengan DPRD. Dengan DPRD Komisi 1 secara prinsip menyetujui. Menyetujui secara prinsip Komisi 1. Nah, kemudian pejabat-pejabat yang hadir pada waktu itu juga pejabat terkait hadir di saat RTP dengan Komisi 1. Seperti camat dari 7 kecamatan, kemudian kepala Bapeda, kemudian Asda 1 hadir. Secara prinsip memang mereka menyetujui secara prinsip, tetapi kita kan tidak butuh wacana. Betul. Kita tidak butuh wacana, kita butuh action. Actionnya bagaimana untuk menuju ke sana, kan gitu ya. Apakah mereka ingin melakukan kajian kembali ya silakan, gitu kan. Tapi nanti biayanya dari APBD, kan gitu ya. Gitu. Artinya memang secara administrasi juga sudah tinggal nunggu penandatanganan gitu, artinya dari DPRD dan juga Bupati, walaupun kita juga nggak tahu ya apa kendalanya di mana. Kendalanya di mana? Ya. Sampai sekarang itu belum berjalan. Nah, kan ada juga tokoh-tokoh masyarakat pasti ya di wilayah Cikampek. Selain secara administrasi sudah oke, 7 kecamatan oke, terus juga 70 desa yang ada di 7 kecamatan itu juga sudah oke. Nah, sekarang secara kultur tokoh-tokoh masyarakatnya kira-kira siap juga nggak sih untuk support pemekaran itu? Jadi seperti tadi di awal bahwa wacana pemekaran ini kan bukan dari sekarang, itu kan sudah puluhan tahun yang lalu, gitu ya, gitu. Ya artinya mereka memang siap untuk mekar, cuman teman-teman pada saat itu kan belum sempat nyampe kepada posisi persyaratan administrasi dan lain sebagainya. Kalau wacana itu memang sudah kencang gitu kan. Ya sudah lama kalau wacana kan gitu kan. Artinya kan dari situ kita bisa melihat bahwa mereka memang sudah siap gitu untuk mekar gitu. Nah, apa yang kira-kira bisa diunggulkan kalau memang sampai nanti Cikampek ini betul-betul dimekarkan? Jadi itu kan jadi ada Cikampek itu akan diproyeksikan untuk menjadi sentra perdagangan dan jasa. Betul. Cikampek kemudian ditopang oleh sekitarnya yang masih ada pertanian. Jadi nanti pusat perdagangannya di Cikampek Kota Baru gitu ya. Itu nanti hasil bumi hasil lain itu tidak usah ke Jakarta, ya, tidak usah ke Jakarta, menjadi di Cikampek, kan gitu kan? Gitu. Jadi artinya secara secara perekonomian juga penopang dengan adanya sumber daya alam tadi yang dibilang wilayah pertaniannya masih sangat luas ya. Kalau di ujung sebelahnya di Sari sampai Cilamaya itu kan sumber daya alamnya di sana masih sangat besar lah. Terus kemudian secara transaksionalnya juga bisa berjalan di wilayah Cikampek. Jadi jarak tempuh distribusinya tidak jauh gitu kan. Kan biaya distribusinya juga jadi lebih murah. Betul. Kan gitu ya. Kalau kayak semacam logo terus kemudian slogan itu udah siap belum ya Pak?
Ada, kita sudah membuat lambang Kota Cikampek gitu kan dengan slogannya Kota Gerbang Raharja. Gitu. Kita sudah siap, sudah buat lambang sudah gitu kan dengan itu Gerbang Raharja. Nah, harapan sendiri, harapan Pak Jajat sendiri bersama dengan komite yang lainnya apa dalam proses pemekaran ini yang paling diharapkan? Maksudnya dalam prosesnya atau hasilnya? Dalam prosesnya karena ini kan masih ya, walaupun kalau dibicarakan administrasi udah selesai, tinggal beberapa item lagi. Cuma kan saya rasa masih cukup panjang lah. Masih panjang. Nah, ya. apa harapannya selama proses ini nanti ke depan? Ya, kita sih terus berupaya ya. Mudah-mudahan di tingkat kabupaten cepat terrealisasi itu persetujuan bersama itu. Kemudian kita akan kita kawal ke provinsi dan ke pusat, gitu kan. Nah, harapan kita selama menunggu proses itu berjalan itu kita harapkan terjadi percepatan juga pembangunan untuk wilayah-wilayah timur, wilayah-wilayah calon daerah otonomi baru Kota Cikampek, sehingga pada saat disetujui pemekaran ini oleh pemerintah pusat, itu pemerintahan baru itu sudah tidak terlalu berat, tidak terlalu berat lah untuk memperbaiki infrastruktur dan lain sebagainya, gitu kan. Karena walaupun nanti hasil pemekaran yang 7 kecamatan ini cuma tetap aja luas juga ya Pak, karena jarak dari Purwasari ke Cilamaya itu kan lumayan luas ya. Tetap beda dengan beberapa kota hasil pemekaran lainnya di Jawa Barat kan tidak terlalu luas ya. Cimahi misalnya Kalau Cikampek walaupun hasil pemekaran dan walaupun kota kecil secara luas wilayah pada akhirnya luas juga. Makanya kalau tidak dipersiapkan dari sekarang pembangunan itu yang ada kewalahan juga nanti kan. Iya. Nanti secara pemerintahan itu langsung dibentuk secara mandiri atau gimana sistemnya? Jadi gini, menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, tahapan pemekaran daerah setelah disetujui oleh pemerintah pusat itu dibentuk daerah persiapan selama 3 tahun. Daerah persiapan 3 tahun. Kalau misalnya selama 3 tahun ini dianalisa bagus, itu baru menjadi daerah otonomi baru, daerah otonomi. Kalau misalnya 3 tahun ini kondisinya tidak bagus, itu bisa dikembalikan lagi ke daerah induk. Oh gitu. Ya, walaupun tidak pernah terjadi. Ya, tapi undang-undangnya begitu. Nah, rata-rata kalau sudah dimekarkan pasti juga mau tidak mau baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi pasti terus mendorong untuk terus laju. Iya. Jadi ada daerah persiapan. Daerah persiapan. Selama daerah persiapan kita kan, kalau saya pribadi, kita konsentrasi saja dulu di infrastruktur, itu tidak usah dulu ke kantor, ke perkantoran lah. Perkantoran lah bisa nebeng dulu, bisa ngontrak dulu gitu kan. Kalau saya pribadi gitu kan. Nah, setelah selesai daerah persiapan baru kita bangun perkantoran pemerintah kota. Gitu kan. Tapi itu sih tergantung pemerintahnya gitu kan. Iya, kalau gedung-gedung perkantoran di rumah orang tua saya juga bisa dipakai Pak. Di kantor sementara ya. Boleh. Bersejarah nanti. Nah gitu maksudnya kan. Seperti dulu kan zaman Bung Karno gitu ya. Kan sebelum mentekan gitu ya. Ancam Pak, dengan sukarela. Di kota sementara. Daerah persiapan ya. Wali biru. Nah, berarti nanti termasuk juga perangkat pemerintah kotanya juga berarti dari provinsi dan pemerintah pusat itu untuk sementara dipegang oleh itu ya. Dari kabupaten. Dari kabupaten induk berarti. Dari kabupaten induk nanti berapa personel yang ditugaskan untuk dinas-dinas itu gitu kan. Ya, gitu kan, dari kabupaten induk dan dari provinsi. Gitu. Berarti 3 tahun setelah itu baru kemudian
betul-betul membentuk perangkat yang terpisah sendiri ya, baik itu di eksekutif, legislatif, kemudian juga lembaga-lembaga yudikatifnya, ya. Jadi harus saya harus persiapan juga dari sekarang berarti ya. Biar nggak ketinggalan. Kalau ada info pemekarannya sudah di ACC, tolong kabari saya. Saya harus buru-buru pindah lagi. Tadi mama apa? Tadi mama. Welcome. Oke, Pak Jajat, makasih banyak udah main ke studio, udah ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan proses pemekarannya berjalan dengan lancar dan cepat. Amin. Karena itu juga berkaitan dengan laju kesejahteraan masyarakat. Saya yakin betul semakin cepat pemekaran, kesejahteraan pun akan semakin cepat berlari ya Pak ya. Karena itu yang tadinya Kabupaten Karawang ini harus mengurusi 30 kecamatan dengan 2 juta lebih penduduk. Tapi ketika dimekarkan kan Cikampek juga nanti bisa fokus hanya dengan 7 kecamatannya itu. Dan Karawangnya juga. Karawang juga semakin ringan. Sebagai 7. Pak Jajat, terima kasih banyak, sukses, lancar, dan titip salam untuk komite persiapan DOB-nya sama masyarakat Cikampek dan sekitarnya juga. Kita harus sama-sama bersemangat untuk kesejahteraan masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak Jajat. Dan Asimania, itu dia obrolan saya dengan Pak Jajat, Ketua Komite Persiapan Daerah Otonomi Baru Kota Cikampek. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dalam waktu dekat, karena sudah puluhan tahun menjadi wacana. Saya mau mengingatkan, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Serta buat kalian yang senang mendengarkan musik-musik baik lokal, mancanegara, dangdut, pop, dan semuanya, bisa dengarkan di 96,1 FM atau bisa akses di arsiradio.com. Saya Muhammad Azmi undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Radio siaran sosial dan niaga, akrab di telinga, dekat di hati.